Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang akan membahas tentang kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan rasul. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir dan pemimpin umat Islam di dunia. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi di kota Makkah. Tahun Gajah adalah tahun di mana Abrahah dan pasukannya bermaksud menyerang Ka'bah. Namun usaha mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujan batu dari neraka yang dibawa oleh burung-burung ababil. Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh seorang ibu mulia bernama Aminah, yang merupakan pemimpin dari Bani Zuhroh. Ayahnya, Abdullah, adalah seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam, namun meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir, sehingga Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak yatim. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW kecil diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, seperti yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Halimah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad untuk sementara waktu. Halimah berasal dari Bani Sa'ad, sebuah perkampungan yang kering dan gersang. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW tinggal bersamanya, keadaan perkampungan tersebut berubah menjadi subur, kambing-kambing menghasilkan banyak susu, sehingga penduduk lain di perkampungan pun berkata, "Gembalakanlah kambing-kambing kalian di ladang milik Halimah As-Sa'diyah." Menurut Sirah Nabawiyah oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, saat itu, sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya dipulangkan kembali ke keluarganya karena masa menyusuinya telah berakhir. Namun, Halimah mengajukan permohonan kepada ibu Nabi Muhammad, Aminah, agar dia diizinkan untuk terus merawat Nabi Muhammad lebih lama. Halimah merasa bahwa keluarganya mendapatkan berkah sejak Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka, dan permohonannya disetujui oleh Aminah. Suatu hari, peristiwa besar terjadi. Nabi Muhammad SAW kecil sedang bermain dan menggembala kambing dengan anak-anak Halimah di dekat rumahnya. Tiba-tiba, dua orang laki-laki berpakaian putih mendekatinya dan membawa Nabi Muhammad SAW ke tempat yang agak jauh dari tempatnya menggembala. Saat itu, Nabi Muhammad SAW kecil ditinggalkan sendirian ketika anak-anak Halimah pulang untuk mengambil bekal makanan. Ketika anak-anak Halimah kembali, mereka tidak menemukan Nabi Muhammad di mana-mana. Namun melihat peristiwa besar saat para malaikat membersihkan hati Nabi Muhammad SAW, mereka berlari ke rumah untuk memberitahu Halimah dan suaminya. Mereka bergegas mencari Nabi Muhammad dan menemukannya duduk seorang diri di dekat sebuah rusun. Halimah bertanya mengapa Nabi Muhammad SAW berada di sana seorang diri. Dan Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dua orang laki-laki berpakaian putih tersebut ternyata adalah malaikat Jibril yang membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, mengeluarkan sesuatu dari hatinya, dan berkata bahwa itu adalah bagian setan dalam dirinya. Hati Nabi Muhammad SAW kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bejana emas yang diisi dengan air zam-zam untuk dibersihkan, lalu para malaikat mengembalikannya ke tempatnya semula. Peristiwa ini terjadi sekitar 3 kali dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan menjadi peristiwa pertama sebelum peristiwa Isra Miraj dan sebelum menerima perintah salat 5 waktu. Bekas luka akibat jahitan dapat dilihat oleh Anas radhiyallahu anhu.
yang menyaksikan kondisi dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembersihan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung makna kelapangan dada, yang memungkinkan kemampuan menerima, menemukan kebenaran, hikmah, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memaafkan kesalahan, seperti yang tercantum dalam surah Toha ayat 25 dan Az-Zumar ayat 22. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat berusia 5 tahun sudah kembali ke rumahnya. Ia mulai kembali hidup bersama ibunda dan kakeknya. Namun tak lama setelah itu, tepatnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga kehilangan sang ibu, Siti Aminah, yang meninggal dunia setelah mereka berdua ziarah ke makam Abdullah. Aminah dikabarkan jatuh sakit sebelumnya dan dikuburkan di sebuah desa bernama Abwa'a. Alhasil, Nabi Muhammad kembali ke Makkah bersama Ummu Aiman, sosok pelayan di keluarganya yang kemudian dianggap sebagai saudara sendiri oleh orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Sang kakek dikisahkan memiliki tempat spesial karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan masa kecil bersamanya. Demikianlah, seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih berusia 6 tahun sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu tanpa kedua orang tuanya. Hal ini membuat Nabi Muhammad dirawat sepenuhnya oleh Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil hidup bahagia dalam asuhan Abdul Muthalib dan Ummu Aiman. Namun, seakan kebahagiaan tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, beliau yang masih berusia 8 tahun itu kehilangan seseorang yang istimewa baginya, yakni sang kakek, Abdul Muthalib. Pengasuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Disebutkan dalam sejumlah sirah bahwa Abdul Muthalib mewasiatkan hal tersebut kepada Abu Talib, mengingat Abdullah dan Abu Talib adalah saudara seibu. Saat bersama pamannya inilah, seorang pemuka agama mengenali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa Islam pada seluruh masyarakat dunia.